Halo sahabat-sahabat Pioneer Sejati ya. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap teman-teman tetap semangat dan tetap fokus pada tujuan kita, bahkan masih setia mining sampai saat ini. Nah, berita apa hari ini Bang Dema ya? Apa yang kita ingin sampaikan kita temukan di media sosial, saya temukan itu saya ungkapkan dari channel ini ya. Sekjen ya, Nusantara ya, Bang Hidung-Hidung ya. Gimana kabar Bang Hidung-Hidung, Mbak Mariam Boy, Bang Cire, Bang Erwin ya. Siapa lagi? Aduh, saya minta maaf teman-teman ya, ingatan saya ini agak ini ya, susah untuk menghafal kalau kecuali yang sering ya. Judul video ini konferensi persiapan menyambut mainnet ya. Nih, itu ada tulisan Pi Network-nya di layar ya. Ini orang ini ya. Kalau kita lihat lebih dekat, ini bukan dibuat ya, ini orang benaran. Kemudian ada deskripsinya apa teman-teman? Deskripsinya, jangan pernah meragukan proyek yang telah Anda impikan selama bertahun-tahun ini. Pi Network adalah inovasi digital dunia keuangan global baru. Saya ulangi, jangan menjual koin Pi Anda dengan harga murah atau Anda akan menyesal dan menjadi kesal. Ingatlah mereka yang melewatkan BTC tahun 2009. Tahun 2009 saya belum tahu apa-apa tentang BTC, tentang apa gitu ya. 2009 14 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Ya, saya belum ngerti tentang itu, sama sekali belum ada dalam bayangan. Nah, makanya saya bersyukur sampai saat ini ada di titik ini ya, di rule ini, bisa tahu tentang era digital. Nah teman-teman, ada rekan kita yang berkomentar ya, entah di video yang mana itu ya, sebelum kita mengeksplor yang lain ya. Dia ngomong gini, jadi pada tahun 2014 ya atau 15 dia punya 1 Bitcoin. Kemudian dia kembangkan harga Bitcoin kalau salah masih 3 jutaan saat itu ya. Dia kembangkan, akhirnya dia bisa beli Bitcoin sebesar 45 Bitcoin. Berarti 3 juta kali 45, dia bisa punya 130, dia beli 135 jutaan lah ya, 45 Bitcoin ya. Nah akhirnya teman-teman, setahun sebelum harga Bitcoin 250 juta satu koin, itu dia jual di harga 9 juta ya. Jadi 45 koin dengan 9 juta itu hampir ya mendekati setengah M lah ya. Nah saat itu pasti sudah besar loh teman-teman ya. Jadi pasti sudah besar. Uang hampir setengah M itu luar biasa besarnya. Dan pasti pikiran dia, saya rasakan lah, pikiran dia, waduh, jual lah, ini udah tinggi nih. Kalau tahun-tahun itu dapat uang hampir setengah M kan besar tuh, bisa bangun rumah mewah ya. Nah dia jual, tapi dia senang saat itu, tapi sekarang dia nyesal katanya. Setelah dia jual ya, sekarang mungkin sudah surut sih ya penyesalannya. Tapi dia bilang 6 bulan saya nyesal ya. 6 bulan, saya nggak tahu kenapa sampai 6 bulan. 1 bulan kayak ya, berarti 6 bulan itu berpikir, waduh, belum ditangani. Bayangkan coba teman-teman, 250 JT ya, kali kali 45 BTC, 11 miliar bre.
Kaimen cocok ya, bukan kaimen cocok itu ya. Dia ngomong loh ya, makanya dia bilang 1 juta pun orang sekarang mau beli Paycoin-nya, dia nggak bakalan jual ya. Mengerti nggak maksud saya ya? Jadi saya ulang sekali lagi cerita ini. Teman kita berkomentar, ini bukan cuma satu yang ngomong ke saya, ada banyak yang sudah berkomentar bagaimana menyesal di BTC ya. Anda bilang itu kan BTC ya, coba saat itu Anda ada di posisi itu pasti nggak percaya juga ya. Mungkin juga saya pada saat itu nggak percaya kan, tapi memang ada. Nah sekarang ini lebih spektakuler lagi. BTC itu dipopulerkan oleh seorang mahasiswa loh ya, berhasil menjual berapa BTC-nya dengan ratusan juta. Nah kita ini 100 negara bre yang ikut dalam barter bulan 12 kemarin ya. Bagi orang yang tidak mengerti pasti orang bilang ini ngibul ini orang satu nih. Nggak apa-apa, apalagi gaya-gayanya nggak meyakinkan. Iya kan, itu kan masih lagi lihat itu gaya-gayanya gila-gila, miring-miring ya, terserah lah ya. Penting masih normal bre, masih bisa ngopi, masih bisa, oh ini ada, masih bisa mengalunkan suara yang merdu. Bagi orang yang tidak percaya pasti bilang ini pasti bukan dia yang main ini, pasti sudah di setting nih, direkam ini. Nah, saya perlihatkanlah tangan saya supaya nah. Masih ada yang belum percaya pasti dia bilang ini sudah direkam, sudah direkayasa. Nah, itu keterlaluan lu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita yang ada di posisi itu pasti nggak percaya. Karena ini sudah berkomentar sendiri teman kita, nyesal 6 bulan. Saya nggak tahu kenapa sampai 6 bulan ya. 11 miliar bre, belum waktunya punya duit 11 miliar ya. Mungkin di Bitcoin kita akan panen ya, kita akan ketemu lah ya. Saya ketika ngomong juga kepada teman-teman yang mungkin ya levelnya lebih tinggi dari saya, mungkin dia ngomong ngapain ini ngomong ya. Ya saya percaya aja lah ya, karena ada fakta-fakta seperti itu. Orang bilang ini paling saya lucu kalau ada orang bilang fundamentalnya itu koin tidak ada fundamentalnya. Lu berbicara fundamental sama dengan saham, ya kan, saham real ya. Lu pikir usaha jual gorengan aja atau usaha itu tetap selalu berjaya? Semua ada masanya ya. Dan saya bilang bahwa kita masanya menuju kepada apa? Kripto, koin ya, desentralisasi, terpusat. Sekalipun ada satu negara yang tidak nerima, faktanya akan jalan terus ya. Akan ada pembayaran begitu cepat, dan itulah yang dilakukan oleh Paycoin ya. Dan saya yakin pada saat itu BTC tidak se-spektakuler dengan yang sekarang, tidak seheboh dengan Paycoin ya kan. Berarti kita selangkah lebih maju lagi. Kalau ada orang yang melewatkan BTC dan masih tidak yakin dan tidak percaya di Paycoin, itu keterlaluan. Maka orang-orang yang sudah punya pengalaman di BTC misalnya, ya kan, sampai nyesal 6 bulan, itu tidak main-main. 6 bulan itu bukan waktu yang singkat bre. Kalau diingat-ingat, bangun, baru 1 hari, 2 hari kemarin, kenapa saya jual? Waktu dia jual pada saat itu, dia udah senang, dapat hampir setengah M. Ini saya bercerita, ini fakta ya, yang dia saksikan. Senang toh. 1 tahun kemudian ya, jadi setelah dia jual enak. 1 tahun kemudian naik 11 M. Tepuk jidat pasti. Ya kan. Baru terasa penyesalannya ya kan. Aduh, kenapa saya lepas semua, minimal 20 aja kah kita jual ya. Nah saya punya sekarang, lu bilang mining 4 tahun. ada nggak yang masuk di walletnya 1.000, itu luar biasa. Yang masuk di wallet 1.000 kemudian masuk di dompet utama sekian, itu jarang sekali. Saya mining kurang lebih 4 tahunan, saya
banyak jaringan ya. Memang di awal saya nggak terlalu gubris, ya, kan saya nggak yakin ya. Tapi saya punya belasan ribu koin, mendekati 20.000, yang masuk di wallet itu hanya ribuan, yang bisa dipakai sekarang itu hanya ratusan. Iya kan? Jadi kecil sekali. Disarankan lagi dari core team untuk melakukan penguncian, dikunci lagi tinggal setengahnya. Untung saya tidak kunci 100%. Kalau saya kunci 100%, habis sudah. Bukan habis, nunggu lagi kan. Nah, itu teman-teman, tetap semangat Bang Cire. Ya, ini motivasi nih pagi ini ya. Judulnya seperti Tapmai aja. Sekjen lagi minum kopi. Ini minum kopinya ini ada hak patennya juga Bang Cire ya. Mbak Maria. Ya kan teman-teman, salam sukses, selamat pagi semuanya.